Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusna Malik, kelas A semester 2, program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Hairun Ternate. Adapun pengertian bimbingan konseling menurut para ahli. 1. Tohirin. Menurut Tohirin, pengertian bimbingan konseling yaitu sebuah proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor kepada individu atau konseling melalui pertemuan tatap muka ataupun hubungan timbal balik antara keduanya supaya konseling mempunyai kemampuan ataupun kecakapan melihat dan menemukan masalahnya. Kedua, menurut Prayitno, bimbingan konseling sebagai suatu bentuk pelayanan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar peserta didik mandiri dan berkembang secara baik. Ketiga, menurut Zainab Akif. Menurut Zainab Akif, bimbingan konseling sebagai bentuk kegiatan yang integral di mana bimbingan dan konseling tak terpisahkan dengan layanan bimbingan yang lain. Keempat, Nur Faizah. Menurut Nur Faizah, bimbingan konseling sebagai suatu proses pemberian bantuan konselor yang dilakukan melalui wawancara untuk kemudian peserta didik mampu merencanakan masa depan yang lebih baik. Setelah kita memahami pengertian bimbingan konseling, tentu dalam pelaksanaannya bimbingan konseling dilakukan tak terlepas dari tujuannya. Lalu, apa saja tujuan dari bimbingan konseling? 1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Ketiga, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidikan dalam masyarakat. Keempat, mengembangkan hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidikan masyarakat. Kelima, mengembangkan seluruh potensi dengan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Keenam, memiliki kesadaran diri untuk menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan yang ada pada dirinya. Ketujuh, mampu melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif. 8. Mampu mengembangkan sifat positif seperti menggambarkan orang-orang yang mereka senangi. Nah, kita masuk pada penjelasan mengenai pemahaman, yaitu dapat membantu peserta didik untuk memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya agar dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Penjelasan mengenai fasilitasi, yaitu memberi kemudahan dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri peserta didik. Penyesuaian, yaitu peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Penyaluran, yaitu membantu peserta didik untuk menentukan kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir yang sesuai dengan kemampuan minat dan bakat. Adaptasi, yaitu membantu proses mengajar untuk menyesuaikan program pendidikan dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, minat dan bakat peserta didik. Pencegahan atau preventif, yaitu mengantisipasi berbagai masalah yang dapat terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak dialami oleh peserta didik. Perbaikan, yaitu memperbaiki kekeliruan peserta didik dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan melakukan intervensi atau memberi perlakuan agar pola pikir peserta didik menjadi sehat, rasional, dan perasaan yang tepat kepada tindakan yang produktif dan normatif.
penyembuhan atau kuratif, yaitu pemberian bantuan kepada peserta didik yang telah mengalami masalah pribadi, sosial, belajar maupun karir. Pemeliharaan membantu peserta didik agar dapat menjaga dan mempertahankan situasi kondisi yang telah tercipta dalam dirinya agar terhindar dari penurunan produktivitas diri. Pengembangan yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan memfasilitasi perkembangan peserta didik